إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة والأخوات أعزني الله وإياكم وبارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita kembali bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang kita cintai, yakni majelis ilmu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita untuk hadir di tempat ini. Betul-betul datang untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Karena kita ini orang yang bodoh tentunya. Kapan kita disebut sebagai orang alim? Ketika kita mau untuk belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas menuntutnya. Kemudian kita memperhatikan dari siapa kita mengambil ilmu. Bukan sekadar mengambil ilmu saja, belajar saja, tapi kita lihat dengan siapa kita mengambil ilmu. Tidak boleh kepada sembarang orang. Tapi Abu Hurairah, Ustaz, pernah diajar sama setan? Sahih. Akan tetapi Abu Hurairah bukan dalam rangka apa? Ambil ilmu. Langsung disampaikan kepada beliau tentang ayat kursi. Nah, kemudian Nabi mengatakan, betul apa yang disampaikan, akan tetapi yang menyampaikan adalah seorang yang pendusta. Oleh karena itu para ulama memahami hadis ini bahwa Abu Hurairah bukan untuk menuntut ilmu kepada syaitan. Akan tetapi beliau menerima kebenaran karena yang disampaikan adalah al-haqq. Perhatikan ini. Nah, jangan sampai saya lupa ya, pekan depan kita libur dulu. Karena kalau tiap pekan pengajian nanti dodong semua. Kita libur dulu ya. Saya mau safar. Doakan semoga Allah mudahkan kita bisa melanjutkan pembahasan kita. Al-ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat, dari seorang tabi'in ya, bertanya kepada salah seorang sahabatnya. Sampai mana kemarin? Siapa yang masih ingat? Sampai ruqyah ya. Jadi ditanya, kenapa kau minta di ruqyah? Ya. Akhirnya beliau mengatakan karena tersengat. Ya, ludiqtu, disengat. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan, qad ahsan man intaha ila ma sami'. Masya Allah ya, beliau memuji ya, sungguh telah benar apa yang telah engkau amalkan dari yang engkau ya dengar, pernah dengar. Walakin haddatsani Ibnu Abbas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau mengatakan ya, akan tetapi sebuah hadis yang aku juga dapatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa Ibnu Abbas? Siapa Ibnu Abbas? Dapat hadiah. Angkat tangan, sebutkan namanya dan tahun wafatnya. Dapat 2 buku. Ibnu Abbas yakni Abdullah bin Abbas. Beliau
satu-satunya sahabat yang pernah didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli tafsir. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi mengatakan, "Uridat 'alayya al-umam fara'aitu an-nabiy wa ma'ahu ar-rahtu wan-nabiy wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan-nabiy wa laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun 'azim fanadhantu annahu ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu." Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau diperlihatkan kepadanya beberapa umat. Ya, tentunya ini terjadi di mana? Di hari kiamat ini. Enggak mungkin di dunia. Dikumpulkan seluruh manusia. Nah, lalu aku melihat seorang nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fara'aitun nabi wa ma'ahu ar-rahtu. Dan aku melihat seorang nabi bersamanya, ya, sekelompok manusia. Artinya nabi, jadi hari kiamat nanti itu setiap nabi dikumpulkan bersama umatnya. Nabi tidak tahu, Nabi tidak sebut. Ada kulihat seorang nabi dikumpulkan beserta umatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan." Ada juga nabi di situ cuma satu yang dia temani atau dua orang. Nah, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Woi, ini luar biasa lagi. Ada saya lihat lagi nabi tidak ada mentong orang yang dekati. Tidak ada orang bersamanya. Kalau tadi banyak. Yang kedua Nabi sebutkan berapa orang? Satu atau dua. Yang ketiga berapa orang? Tidak ada mentong. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melanjutkan, "Idz rufi'a li sawadun 'azim." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba diperlihatkan, ya, banyak, begitu banyak manusia. Masya Allah. Nah, ini pertanyaan atau apa ini? Nah, nanti kita baca ya. Idz rufi'a li sawadun 'azim. Diperlihatkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepada Nabi. Ya. Kelompok yang sangat banyak. Banyak orang dia lihat Nabi. Wih, banyaknya orang ini. Subhanallah. Fadhanantu annahu ummati. Ya. Annahum ummati. Dan Nabi SAW mengira itu adalah umatnya. Karena memang kita umat yang terbanyak insyaAllah. Masya Allah. Makanya kasih banyak-banyak anak. Karena Nabi bangga dengan banyaknya umatnya Nabi SAW. Nabi berbangga di hari kiamat umatnya Nabi yang paling banyak. Makanya kasih banyak-banyak anak. Tidak bisa melahirkan istriku, Ustaz. Bagaimana nih? Ya. Nah, jangan batasi. Satu mau, masa kalah sama ayam? Ayam bukan sarjana. Tidak diterima juga di perusahaan kerja. Tiap pagi suruh istrinya bertelur. Ya, antum sekolah, betul? Betul enggak? Betul antum. Antum bisa berhitung. Antum bisa bedakan mana merah mana putih. Tapi takut punya banyak anak. La haula wala quwata illa billah. Naam. Faqila li. Kemudian Nabi sallam, kita lanjutkan, ya. Fadhanantu annahu ummati faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Dikatakan kepada Nabi sallam, itu Musa dan kaumnya. Yang banyak kau lihat itu adalah Musa dengan kaumnya. Cuma ini disebutkan langsung namanya beserta umatnya. Berarti Nabi Musa itu banyak umat yang mengikutinya juga.
Nah, Nabi Musa alaihi salam, nabi yang apa? Yang sangat kuat, masya Allah. Pernah tinju malaikat, ya? Dia tinju malaikat sampai berbekas matanya. Tapi bukan berarti beliau seorang preman. Ya, Nabi Musa bukan preman. Bahaya kalau bilang preman, bisa batal syahadat kita. Premannya para nabi, enggak ada pada premannya para nabi. La haula wala quwata illa billah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan penutup sumur. Kita sedikit ya belok. Enggak apa-apa ya. Saya sebutkan kisahnya Nabi Musa. Beliau ketika lari habis tinju orang, dia tinju orang KO, langsung mati. Kalau sekarang petinju berulang-ulang kali kan, baru bisa jatuh KO. Itu pun cuma retak, paling keras retak. Nabi Musa sekali pukul langsung mati orang. Ini dibilang, maka tangan kiri rumah sakit atau tangan kanan kuburan. Masya Allah. Asli Nabi Musa ini punya. Akhirnya beliau lari ketika itu. Lari, beliau kelaparan. Sandar-sandar, lihat orang kasih minum gembalaannya, di samping kanan kiri, samping kanannya ada lihat perempuan yang lagi menahan-nahan gembalaannya karena tidak mau bercampur baur dengan laki-laki. Lihat, perempuan zaman dulu itu luar biasa jemaah, tinggi rasa malunya. Memang begini tabiat seorang wanita, harus tinggi rasa malunya. Kalau ada perempuan tidak malu-malu bahaya. Bukan bahaya lagi, bahaya. Ditasydid haknya. Nah, ya, akhirnya Musa itu orang sudah pergi, ditutup kembali itu sumur. Apa yang dilakukan wanita itu? Cuma di pinggir-pinggir sumur dia kasih minum kodong gembalaannya. Datang Nabi Musa, itu penutupnya puluhan orang yang angkat baru bisa. Nabi Musa cuma sendiri, dia satu tangan lagi, dalam keadaan lapar lagi. Ambil, sudah tutup kembali. Akhirnya apa? Dikasih bayaran beliau. Apa bayarannya? Menikah sama yang tadi perempuan itu. Masya Allah. Makanya kalau orang baik itu dapat perempuan baik juga, betul itu. Ya. Makanya orang baik itu akan dipertemukan dengan orang baik juga. Tapi jangan sampai antum salah paham lagi. Lihat akhwat di jalan. Ya, masya Allah. Nah, kita hentikan dulu pembahasan akhwat sekarang. Kita fokus dulu ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Fanadhartu fa idza sawadun 'azim." Kemudian setelah Nabi SAW melihat Nabi Musa dan kaumnya, Nabi lihat lagi kaum yang sangat banyak. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, "Fa idza sawadun 'azim faqila li hadhihi ummatuk." Ini umatmu wahai Muhammad. Ini umatmu. Subhanallah. Ternyata umatnya Nabi SAW di hari kiamat adalah umat yang sangat banyak melebihi yang lain. Nah, kemudian wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Kemudian kata Nabi SAW, ya, dan bersama umat yang banyak itu ada 70.000 orang spesial, dapat VIP dia. Ya, 70.000 dapat VIP. Apa VIP-nya? Akan dimasukkan surga, tidak dihisab, tidak diadab. Masya Allah. Coba VIP dapat dikelompokkan 70.000 golongan, 70.000 orang. Summa nahadha fadakhala manzilah fakhadha an-nasu fi ulaik faqala ba'dhum, ya. Ini setelah Nabi katakan itu, Nabi pergi, ya. Nabi SAW pergi. Akhirnya para sahabat karena ngambang setelahnya kita, nanya sumpah anak-anak bianya. Biasa kan kita begitu kan? Siapa tadi itu yang Nabi maksud 70.000 itu? Ribut jamaah ketika itu. Nah,
Ada yang bilang bahwa fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu ya para sahabatnya Nabi itu mungkin. Ya. Mungkin di antara mereka apa? Wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin itu orang yang lahir di Islam kemudian tidak pernah berbuat syirik sampai mati. Itu mungkin. Yang lain bilang tidak. Fadzakara syai'an wa dzakaru asya'. Yang lain bilang tidak, bukan itu. Nah, biasa kalau kita kan biasa begitu kan? Biasa kalau orang ngumpul, siapa kira-kira itu kau? Hai, mungkin ini tidak. Saya tidak mungkin ini. Ya, kayak kita biasa nonton bola biasa. Bagaimana kalau nonton bola? Ayah nampen nih meta. Tidak, ada yang di situ. Ada Jun siapa nama? Apa? Siapa bintang-bintang sepak bola? Ronaldo. Ada Ronaldo di situ. Ronaldo kan tua mi. Ada di sana lawannya, pala gitu. Gitu biasa kita kan begitu. Tapi ini sahabat cerita tentang akhirat, beda kita. Kita dunia ahli memang. Woi, itu skillnya. Woi, larinya 9. Patongi itu 7 ji. Ahli memang kita di situ memang. Tapi kalau akhirat, senang-senang semua. Wallahu alam. Kalau ditanya berapa? Wallahu alam. Kan wallahu alam ustaz setengah ilmu. Masya Allah. Ini pelarian ini ikhwan ini kalau begini. Wallahu alam kalau sudah tahu. Tapi lebih bagus daripada sotak dalam perkara agama. Kemudian fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru faqal. Nabi dengar ya, karena sudah banyak desas-desus, ribut-ribut, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menenangkan mereka. Nah, ini kalau kita lihat ada fitnah, ribut dan seterusnya, penting kita kalau pandang penting ya. Pandang penting untuk damaikan. Ya, kalau kita mampu memang. Apalagi kalau kita punya kekuatan, maka didamaikan. Ya, tapi kalau kita tambah runyam di masalah, jangan. Lebih bagus diam. Ya. Nabi SAW mengatakan, menyebutkan di antara mereka, faqal humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dengarkan kata Nabi SAW, mereka itu 70.000 ini adalah manusia yang tidak pernah minta diruqyah. Bantahannya tadi ya, yang sebelumnya tadi kan ditanya, kenapa kau minta diruqyah? Dia bilang apa? Saya punya dalil. Apa dalilnya? Tidak ada ruqyah kecuali ain dan penyakit sengatan. Kemudian dipuji. Bagus, cocok memang itu, Masya Allah, mantap. Tapi saya pernah dengar juga hadis ini disebutkan ini. Masya Allah, hadis dengan hadis. Lihat ya. Makanya pelajaran jamaah, kalau kita mau bantah orang, jangan bantah dengan akal. Lebih-lebih lagi pendapat ustadz. Orang bawa dalil. Itu ustadz bilang bedeng. Ini hati-hati. Hati-hati manusia seperti ini. Membenturkan akal dengan wahyu. Hati-hati. Ini sifatnya iblis ini. Sifatnya iblis. Lihat iblis ketika disuruh sujud kepada Adam. Dalil Allah katakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu. Sujud kepada Adam. Apa kata iblis? Saya lebih mulia daripada Adam. Saya ciptakan dari api. Kau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan dari tanah. Lihat akal, bantah dalil. Manusia saat ini banyak seperti ini jemaah. Ustadznya dikasih maju, kiainya, ulamanya, dalil. Makanya sekarang saya sampaikan kepada antum, tidak boleh kita bergeser, berpindah tempat kecuali setelah datang dalil. Antum jangan datangkan dalil. Ustadzku bilang, ustadzmu sama saya sama manusia, sama-sama punya akal. Dalil, bawakan dalil. Ini beragama orang. Kalau nggak punya dalil jangan berani. Ya, ada orang, ustadz ini katanya sesat. Mana dalilnya? Mana landasan-landasan, mana qawaid dan dawabitnya?
Ustadzku bilang, la haula wala quwata illa billah. Jangan sampai antum dan saya sama-sama bisa jadi iblis kalau seperti ini. Ya. Pertama kata Nabi SAW, mereka yang tidak pernah minta apa? Diruqyah dan tidak melakukan tatoyur. Tatoyur, tahu tatoyur? Cicak jatuh, mati niki. Buagam palil. Amit-amit, ya. Atau sedang diskusi, bunyi toke atau cicak, apa dia bilang? Itu lihat dibenarkan sama toke. Padahal sunnahnya membunuh toke. Dia tidak dijadikan ngirang barakaan nih. Bawa berkah. Nah, atau apa? Burung-burung kariu. Tahu burung-burung kariu? Itu burung-burung hitam itu biasa di rumah itu. Bunyi satu kali, ada orang meninggal. Bunyi dua kali, pancuri. Hati-hati tatoyur ini. Ya? Atau goyang alisnya satu. Bahaya ini kalau sebelah kanan ini. Apalagi mimpi lihat ular. Dekat-dekat datang jodohnya ini orang ini. Padahal orang mimpi lihat ular dalam mimpi itu tanda-tanda diganggu jin. Bukan mau datang jodohnya. Sambarang ini orang ini. Betul-betul kita ini Indonesia ini. Ya? Mati mamanya. Kenapa? Diinjak kakinya beda. Ingat? Masih kecil dulu. Kau kenapa kau injak kakiku? Mati mamaku. Masya Allah. Saya masih ingat dulu kecil itu kita. Bertengkar gara-gara apa? Injak kaki. La haula wala quwata illa billah. Ini semua enggak ada semua. Atau beli apa? Silet malam-malam. Coba mimpi gade-gade di sana, toko-toko. Assalamualaikum. Ya. Ada jarum? Enggak ada jarum. Silet? Enggak ada juga. Potong kuku? Tidak ada juga. Subuh-subuh datang? Ada. Kenapa begitu? Pamali. Ini semua tatayur ini semua ini. Syirik semua ini. Hati-hati semua ini. Enggak ada yang seperti ini, tidak ada. Pamali tidak ada pamali. Ya, bahkan sekarang orang bikin film malam Jumat itu kliwon, hati-hati. Banyak setan. La haula wala quwata illa billah. Justru malam Ahad dijadikan apa? Malam kegembiraan. Dibalik, malamnya Islam ditakut-takuti kaum muslimin. Malamnya orang-orang di luar Islam dihidupkan supaya apa? Keluar kita pada malam tersebut, dihidupkan malam-malam itu. Ini apa ini? Pembunuhan karakter ini. Terselubung. Kemudian kata Nabi SAW, wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Nanti kita akan jelaskan kenapa ruqyah di sini, apa maksudnya, diharamkan atau tidak. Hukumnya makruh, bukan haram. Jadi kalau kita minta diruqyah boleh, tapi tidak masuk 70.000 golongan.